Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dari kelas 11 RPL. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal latihan bab 3 dari buku Basis Data. Pertama-tama, saya akan membahas bagian pilihan ganda terlebih dahulu. Yang pertama, soal nomor 1. Ketika mendesain struktur tabel siswa untuk basis data sekolah, domain nilai atribut nama yang paling sesuai adalah. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 105, tertulis bahwa atribut nama mempunyai kombinasi huruf abjad dari A sampai Z. Nah, jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya ada nomor 2. Pada tabel siswa, tipe data yang tepat untuk atribut alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota adalah. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 106, tertulis bahwa alamat, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota itu termasuk ke dalam tipe data varchar karena merupakan kombinasi antara huruf dan angka. Jadi jawabannya adalah D, varchar. Selanjutnya nomor 3, pemilihan tipe data yang paling sesuai untuk atribut jenis kelamin pada tabel siswa adalah. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 108, tertulis bahwa jenis kelamin itu menggunakan tipe data char. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, char. Selanjutnya soal nomor 4, jika di basis data sekolah terdapat tabel guru, atribut yang domainnya dapat diatur menggunakan constraint check-in adalah. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 129, tertulis bahwa nilai check-in itu dapat dipilih sesuai dengan jenis kelamin, yang dapat dipilih perempuan atau laki-laki. Jadi jawabannya adalah A, jenis kelamin. Selanjutnya soal nomor 5. Pada tabel siswa, atribut yang sebaiknya menggunakan tipe data char adalah. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 114, tertulis bahwa nick menggunakan char. Nah, nick ini sama juga dengan nis, kurang lebih. Oleh karena itu, menggunakan char juga. Nah, jadi jawabannya adalah A, nis. Nah, nomor 6. Perhatikan constraint atribut berikut. 1. Not null. 2. Unique. 3. Check like. Pada tabel pelanggan terdapat sebuah atribut email. Perusahaan menyadari tidak semua pelanggannya mempunyai alamat email. Berdasarkan pilihan constraint di atas, constraint yang cocok digunakan untuk atribut email tersebut adalah not null. Karena berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 131, dijelaskan bahwa email itu dia menggunakan unique sama check like. Nah, kenapa jawabannya bisa not null? Nah, karena berdasarkan pertanyaan di situ, dia itu tanya, perusahaannya menyadari kalau semua pelanggannya tidak mempunyai alamat email. Nah, biar semua pelanggannya punya alamat email, jadi dia pakai not null. Karena not null berarti datanya atau nilainya itu tidak boleh kosong. Jadi jawabannya adalah A, semua jawaban benar. Selanjutnya soal nomor 7, pada DBMS MySQL sudah dibangun 3 basis data, yaitu basis data toko A, toko B, dan toko C. Jika Anda ingin menambahkan sebuah tabel ke basis data toko A, perintah SQL yang dapat digunakan untuk menggunakan basis data toko A adalah. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman
151. Nah, di situ terdapat sebuah script dari basis data yang menggunakan perintah use untuk menggunakan database-nya. Nah, jadi jawabannya adalah A, use toko A. Selanjutnya soal nomor 8 ada perhatikan statement SQL berikut. Nah, silinder integer 4 not null, cek silinder in 1000, 5000. Statement SQL akan mengatur. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 111, nah tertulis bahwa tipe data untuk silinder ini adalah integer yang berarti dengan domain di antara 1000 sampai 5000. Jadi jawabannya adalah A. Nilai di atribut silinder berada di antara 1000 sampai 5000. Kemudian nomor 9, pada tabel guru di basis data sekolah, manakah atribut yang dapat diatur untuk menggunakan constraint check between? Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 76, dijelaskan bahwa check itu adalah kata kunci untuk memeriksa domain constraint dan domain enterprise constraint, dan between itu berarti di antara. Nah, jadi check between itu artinya memeriksa di antara gitu. Nah, jadi jawabannya adalah A, guys. Selanjutnya nomor 10, constraint yang memastikan bahwa sebuah atribut tidak dapat mempunyai nilai yang sama adalah. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 108, tertulis bahwa email itu menggunakan constraint unique. Nah, karena itu saya simpulkan bahwa unique adalah jawabannya, karena email itu tidak mungkin semuanya sama, jadi unique adalah jawabannya. B, unique. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian B. Esai ada 5 nomor. Saya akan bahas nomor 1 terlebih dahulu. Nah, tuliskan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan tipe data char. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 107 sampai 109, nah, ditunjukkan bahwa kode pos, nomor CAP, dan jenis kelamin itu menggunakan tipe data char. Nah, jadi yang 3 contoh yang saya sebutkan tadi ada kode pos, nomor CAP, kemudian sama jenis kelamin itu menggunakan tipe data char. Selanjutnya soal nomor 2, kapankah constraint check-in digunakan? Berikan 3 contoh atribut yang dapat menggunakan constraint tersebut. Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 129 sampai 130, nah terdapat contoh atribut check-in, yaitu ada jenjang pendidikan seperti SMA, SMP, S1, S2, dan seterusnya. Kemudian ada bahan bakar seperti solar, pertalite, pertamax, dan yang lain. Dan yang terakhir ada status mobil seperti dalam status nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, selanjutnya soal nomor 3 ada sebuah tabel pembayaran digunakan untuk menyimpan catatan pembayaran uang SPP dari siswa jika uang yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Kelas 10 Rp250.000, kelas 11 Rp300.000, dan kelas 12 Rp350.000. Tuliskanlah statement yang benar untuk menentukan tipe data dan constraint yang diperlukan untuk atribut tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 126 sampai 135, dapat saya simpulkan jawaban yang sebagai berikut. Selanjutnya soal nomor 4, perhatikan atribut-atribut pada tabel pegawai berikut. Tabelnya ada ID pegawai, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan, alamat, kota, nomor telepon, dan email. Tentukanlah domain, tipe data, dan constraint yang sesuai untuk tabel pegawai tersebut.
Berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 109, tertulis atribut pada tabel pegawai lengkap dengan tipe data dan constraint yang digunakan. Nah, jadi saya hanya perlu mengubah sedikit saja. Dan berikut jawaban saya. Selanjutnya soal nomor 5, tentukanlah kode DDL untuk membuat struktur tabel pegawai pada soal nomor 4 tadi. Nah, berdasarkan penjelasan buku basis data halaman 128, nah, karena di situ tertulis sintaks untuk tabel pegawai, jadi saya juga hanya perlu mengubah sedikit karena kebanyakan sudah ada. Nah, berikut jawaban saya. Nah, sekian dari pembahasan soal latihan bab 3 dari buku basis data ini.